Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius, bersama mahasiswa Sabrina Tamimi, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Irfan Rahmat Ramadan dengan nomor BP 181152-2002, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan database PostgreSQL. Persiapan sebelum memulai menjalankan aplikasi ini yaitu yang pertama, melakukan instalasi SAMPP, yang kedua melakukan instalasi PostgreSQL 12, dan yang ketiga yaitu melakukan instalasi aplikasi objek wisata. Yang pertama yaitu instalasi SAMPP. Jadi langkah pertama yaitu download SAMPP terlebih dahulu dengan mengklik link sebagai berikut ini: apacefriends.org/index.html. Berikut tampilan awal dari proses pendownloadan. Selanjutnya, jika ingin mendownload versi lain dari SAMPP, kita klik here for other version seperti ini, lalu akan tampil tampilan sebagai berikut. Selanjutnya, lalu kita download SAMPP dengan versi yang kita inginkan dan tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Setelah selesai mendownload SAMPP, kita masuk ke proses penginstalan SAMPP. Tampilan awal proses install SAMPP yaitu sebagai berikut. Lalu kita klik next. Selanjutnya yaitu akan tampil select komponen. Select komponen SAMPP apa saja yang ingin diinstal. Centang komponen yang ingin kita install. Di sini kita hanya membutuhkan Apache, MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin saja. Lalu klik next. Selanjutnya yaitu masuk ke installation folder, di mana kita dapat memilih folder untuk penginstalan SAMPP. Di sini saya di folder C SAMPP, lalu klik next. Selanjutnya yaitu konfigurasi language atau bahasanya seperti pada gambar berikut. Di sini saya menggunakan language-nya yaitu English. Lalu kita klik next. Selanjutnya akan tampil pilihan apakah kita ingin menginstal Bitnami untuk SAMPP, di mana nantinya dapat kita gunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Selanjutnya yaitu klik next. Dan setelah itu akan tampil halaman ready to install seperti pada gambar ini. Lalu kita klik next. Selanjutnya tunggu proses instalasi selesai seperti pada gambar berikut. Setelah itu proses instalasi SAMPP pun selesai dan kita klik finish. Lalu untuk menjalankannya kita klik SAMPP control dan dengan menghidupkan Apache dengan menekan tombol start dan menekan tombol start pula pada MySQL-nya. Lalu kita buka http localhost phpMyAdmin pada browser kita, sehingga jika berhasil menjalankan SAMPP akan tampil seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu cara menginstal PostgreSQL. Jadi yang pertama download PostgreSQL 12 terlebih dahulu. Lalu setelah proses download selesai, klik file PostgreSQL untuk memulai menginstal. Pertama-tama akan muncul jendela sebagai berikut untuk tahap instalasi awal DB PostgreSQL. Selanjutnya klik next.
Selanjutnya yaitu sesuaikan lokasi di mana ingin menginstal aplikasi PostgreSQL, kemudian klik next. Setelah itu akan tampil halaman select komponen di mana kita memilih paket aplikasi yang akan diinstal supaya tools yang digunakan optimal. Sebaiknya di checklist semua mulai dari PostgreSQL Server, pgadmin 4, Stack Builder, dan command line tools-nya. Lalu kita klik next. Selanjutnya akan masuk ke data directory. Lalu pada defaultnya yaitu di folder C program files PostgreSQL 12 data. Selanjutnya yaitu klik next. Setelah itu akan muncul jendela untuk mengisikan password super user. Lalu kita isi password yang ingin kita gunakan nantinya. Lalu kita lakukan juga retype passwordnya. Setelah itu klik next. Selanjutnya yaitu penentuan portnya. Di sini saya menggunakan port 5433. Selanjutnya klik next. Selanjutnya akan muncul jendela untuk mengisi lokasi. Kita bisa memilih defaultnya. Selanjutnya klik next. Selanjutnya akan muncul jendela summary. Jika sudah sesuai semua, klik next untuk memulai proses instalasi. Seperti gambar di sini. Lalu setelah kita mengklik next, akan tampil halaman ready to install. Lalu kita klik next lagi. Dan setelah itu, silahkan tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, akan tampil halaman seperti ini. Lalu, pilih Stack Builder untuk menginstal software tambahan dengan mencentangnya. Lalu kita klik Finish. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap Stack Builder. Pertama, pilih server yang ingin diisikan software tambahan. Lalu kita klik Next. Setelah itu lalu pilih Postgres 3.0 Bundle for PostgreSQL 12. Kita centang dan setelah itu kita klik Next. Lalu pilih direktori penyimpanannya, di mana saya menggunakan di folder C users/user. Selanjutnya klik Next. Lalu tunggu software tadi sampai selesai di-download dan akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya kita klik Next. Setelah itu akan tampil License Agreement seperti pada gambar ini. Lalu kita klik I agree. Selanjutnya pilih komponen untuk menginstalnya. Lalu klik Next. Selanjutnya akan tampil halaman Choose Install Location, di mana kita dapat memilih lokasi instalasi seperti pada gambar ini. Di sini saya memilih destination foldernya yaitu folder C Program Files PostgreSQL 12. Selanjutnya kita klik Next. Lalu akan diminta informasi koneksi DB kita berupa username, password, dan port. Lalu kita isikan dengan username-nya Postgres. Lalu kita isikan passwordnya dan portnya yang tadi 5433. Lalu kita klik Next. Selanjutnya akan tampil halaman database name untuk membuat informasi database spasial. Tambahkan nama DB-nya. Selanjutnya kita klik Install. Lalu tunggu sampai proses instalasi selesai dan berhasil. Selanjutnya yaitu
import database. Jadi setelah kita berhasil menginstal SAMPP dan PostgreSQL 12, maka selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan import database. Jadi yang pertama, buka aplikasi pgadmin 4 terlebih dahulu. Selanjutnya, buatlah database baru sebagai tempat untuk menyimpan data dari tugas akhir objek wisata, seperti pada gambar ini. Di sini saya membuat database yang bernama WebGIS. Lalu kita klik Save. Selanjutnya yaitu lakukan restore pada database baru yang telah dibuat. Kemudian pilih file backup, database yang akan dipindahkan, seperti pada gambar ini. Lalu setelah itu kita klik Select. Setelah itu kita klik Restore. Selanjutnya maka akan tampil tabel-tabel yang menandakan bahwa proses import kita telah berhasil. Selanjutnya yaitu menjalankan aplikasinya dengan SAMPP. Di sini saya menggunakan SAMPP untuk menjalankan aplikasi objek wisata. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ekstrak file TA objek wisata ke folder C, SAMPP htdocs PostgreSQL 12, seperti pada gambar ini. Buka folder hasil ekstrak tadi, lalu buka file connect.php menggunakan text editor. Lalu kita konfigurasikan dengan menyesuaikan hostnya, usernya, passwordnya, portnya, dan dbname-nya. Kita sesuaikan sesuai yang telah kita buat tadi. Di sini saya mengkonfigurasikan hostnya itu localhost, usernya Postgres, passwordnya 123456788, portnya 5433, dan dbname-nya WebGIS. Selanjutnya kita ganti semua server yang bernama webgista.ddns.net, kita ganti menjadi localhost. Berikut contoh setelah kita ganti dari webgista menjadi localhost. Selanjutnya buka web browser, lalu buka http localhost, HTML, dan program berhasil di running. Berikut gambar atau tampilan ketika program tersebut berhasil di running. Selanjutnya kita akan mendemo program WebGIS Object Tourism. Pada aplikasi ini kita dapat berperan sebagai customer, visitor, owner, maupun admin. Yang pertama itu jika kita sebagai visitor, di halaman tampilan awal akan menampilkan popular tourism yang berada di Bukit Tinggi, mulai dari Jam Gadang, Lebang Jepang, Jembatan Limpape, dan Taman Panorama dan Ngaresianok. Misalnya kita klik Jam Gadang, maka akan tampil halaman detail information-nya, mulai dari nama objek wisatanya, addressnya, jam buka tutup, tiket, tipe, fasilitas yang dimilikinya, dan info yang terkait dengan objek wisata tersebut. Dan juga akan menampilkan gambar-gambarnya. Dan juga akan menampilkan petanya. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat list tourism jika kita sebagai visitor. Misal setelah kita klik list tourism, akan ditampilkan dua button action, yaitu info dan angkot. Misalnya kita klik salah satu markernya, misalnya kita klik marker Jam Gadang, akan menampilkan info window serta 4 button lainnya, mulai dari route, info, nearby, maupun position. Misalnya kita akan mendemokan button route. Jadi kita
dapat melakukan manual position, mengklik posisi kita yang kita inginkan, lalu kita letakkan di sini, lalu kita cari rute jalannya. Maka akan tampil rute jalannya dari posisi kita menuju jam gadang. Selain itu, kita juga dapat mengklik I-nya, button I ini, maka akan tampil ke halaman detail informasi. Selanjutnya kita dapat mengklik nearby, maka akan tampil tourism apa saja yang ingin kita cari yang berada di dekat jam gadang, lalu small industry yang berada dekat jam gadang, souvenir, worship, kulineri, hotel, dan restoran apa saja yang berada di dekat jam gadang. Misalnya kita akan mencentang worship, maka kita akan mengatur terlebih dahulu radiusnya, maka akan tampil masjid apa saja yang berada di dekat jam gadang. Misalnya kita klik Masjid Jamil Jambe, rutenya, maka akan tampil dari jam gadang ke Masjid Jamil Jambe. Berikut rutenya. Selanjutnya, kita dapat mengklik button I tersebut, maka akan tampil informasi mengenai Masjid Jamil Jambe. Selanjutnya, kita dapat mengklik button position, akan tampil nama Masjid Jamil Jambe, dan kita juga dapat mencari local transportation recommendation. Misalnya kita klik info Gulai Banca, maka akan tampil infonya, lalu kita klik juga rute Gulai Banca, maka akan tampil angkot Gulai Banca dari jam gadang menuju ke Masjid Jamil Jambe beserta tempat turunnya. Setelah itu, kita sebagai visitor juga dapat melihat local transportation recommendation dari objek wisata tertentu. Misalnya kita klik pada jam gadang, maka akan tampil sebanyak 7 buah angkot yang melewati jam gadang. Misalnya kita klik info jambu air, maka akan tampil informasinya, dan juga kita akan mengklik rutenya. Maka akan tampil sebagai berikut. Di sini rute angkot jambu air, dan di sini kita tempat turun dan tempat berhenti di jam gadangnya. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan fitur Tourism Around You. Jadi kita bisa men-set lokasi kita terlebih dahulu dengan button current position atau juga button manual position. Misalnya jika kita menggunakan button current position, maka akan tampil lokasi kita sekarang atau geolokasi. Lalu kita atur radiusnya, maka data tidak ada karena saya berada di luar Bukit Tinggi. Namun jika kita klik manual position, misalnya kita letakkan di sini, lalu kita atur radiusnya, maka akan tampil objek wisata apa saja yang berada di dekat kita sekarang ini. Selanjutnya kita juga dapat melakukan search tourism by, misalnya by name, jam gadang, lalu akan tampil jam gadang, lalu misalnya panorama, maka akan tampil objek wisata yang memiliki alamat panorama, misalnya by tipenya alam, maka akan tampil objek wisata yang tipenya alam, lalu fasilitas, misalnya yang memiliki ATM, maka akan tampil yang hanya memiliki ATM, yang memiliki ATM. Selanjutnya kita dapat melihat by time and type. Misalnya type-nya alam, jam bukanya jam 6 pagi, jam tutupnya jam 7 malam. Maka akan tampil objek wisata yang memenuhi keinginan kita, pencarian kita. Selanjutnya bisa juga melakukan search by ticket. Misalnya
harganya 10.000, maka akan tampil objek wisata apa saja yang memiliki harga tiket 10.000. Selanjutnya, by ticket and type. Misalnya tiketnya 10.000 dan tipenya alam. Maka akan tampil objek wisata apa saja yang memiliki harga tiket 10.000 dan mempunyai tipe turismenya alam. Lalu juga kita dapat mengklik legenda misalnya, maka akan tampil sebagai berikut. Mungkin itu saja jika kita sebagai visitor. Selanjutnya, jika kita sebagai customer, fungsionalnya sama saja seperti fungsional visitor. Namun, customer dapat melakukan login. Misalnya ini, video. Maka akan tampil tampilan yang sama, namun kita telah login. Selanjutnya yaitu jika kita sebagai admin, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. Lalu admin di sini juga dapat mengelola objek wisata yang tersedia di sini, bisa menambahkannya, mengedit, dan menghapusnya. Misalnya kita tambahkan objek wisata yang berada di Bukit Tinggi. Lalu kita save. Lalu kita juga dapat mendemokan ketika kita akan mengeditnya. Di sini kita dapat mengedit data jam gadang. Lalu kita save. Lalu kita juga dapat men-set facility-nya. Misalnya yang sebelumnya belum terdapat bendi, lalu kita centangkan bendi. Lalu kita save, maka akan tampil bendi. Lalu juga kita dapat menambahkan informasi tambahan. Kita post information. Dan maka akan di-save. Selanjutnya yaitu jika kita sebagai admin, misalnya kita login terlebih dahulu sebagai admin, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. Lalu admin juga dapat mengelola objek wisata yang berada di Bukit Tinggi, sebagaimana tampil pada tabel seperti ini. Lalu admin dapat menambahkannya, mengeditnya, maupun menghapusnya. Misalnya kita menambahkannya. Selanjutnya admin juga dapat mengedit objek wisata. Misalnya kita melakukan edit data. Yang awalnya pusat kota Bukit Tinggi menjadi pusat kota BKT. Kita save. Selanjutnya admin juga dapat men-set fasilitasnya. Misalnya kita ubah dari yang awalnya menjadi bendi menjadi tidak ada bendi. Maka fasilitas bendi yang di jam gadang telah hilang. Selanjutnya kita juga dapat menambah add information. Misalnya jam gadang ditutup kembali.
Selanjutnya, kita juga dapat mengupload gambar jam gadang. Misalnya kita upload gambar jam gadang, maka akan tampil gambar baru setelah kita upload jam gadang. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola fasilitas, dapat menambah fasilitas, mengeditnya, dan menghapusnya. Misalnya kita tambah fasilitas Wi-Fi. Lalu kita edit fasilitas tersebut, misalnya karena kelebihan I-nya, lalu kita save, dan kita juga dapat menghapusnya. Selanjutnya, admin juga dapat mengganti password yang lama menjadi yang baru, seperti ini. Lalu kita change password, maka password berhasil diubah. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola user, misalnya dapat menambahkannya, mengeditnya, serta menghapusnya. Misalnya tambah user. Lalu kita save. Selanjutnya admin dapat mengeditnya. Misalnya mengedit nama Irfan Ahmad R menjadi Irfan Ahmad Ramadan. Lalu kita save. Selanjutnya dapat menghapusnya. Mungkin itu saja yang dapat dilakukan admin. Selanjutnya kita akan mendemokan jika kita sebagai owner. Misalnya kita di berikut. Setelah kita login sebagai owner, maka akan tampil tourism list apa saja yang dimiliki oleh si own tersebut. Di sini si own tersebut memiliki objek wisata jam gadang. Lalu kita dapat melakukan tombol action seperti ini. Lalu di sini akan tampil detail information jam gadang, dan kita sebagai owner dapat mengedit data, menambah info, serta men-set facility-nya sama seperti admin. Misalnya kita edit datanya, data tiket jam gadang menjadi 8.000. Selanjutnya kita juga dapat menambah info. Lalu kita dapat men-set facility, menambah gazebo misalnya, lalu akan tampil gazebo di jam gadang. Lalu kita juga dapat menambah gambar jam gadang. Misalnya kita akan gambar random. Maka akan tampil gambar jam gadangnya yang telah kita upload. Lalu owner juga dapat mengubah password yang lama menjadi yang baru misalnya. Maka password berhasil diubah. Mungkin itu saja demo program yang dapat saya lakukan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.